Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama adalah film horor yang dirilis pada tahun 2013. Mengangkat cerita yang cukup unik. Tidak seperti film horor pada umumnya, di mana hantu digambarkan sebagai makhluk bengis dan berbahaya. Di film Mama sendiri, hantu digambarkan dengan sosok perempuan berambut panjang dan memiliki sisi manusiawi, khususnya sisi keibuan, dan memiliki rasa kasih sayang. Hantu Mama sempat merawat dua anak perempuan yang telah ditelantarkan oleh orang tuanya di hutan. Lalu, bagaimana nasib kedua anak tersebut setelah 5 tahun menghilang dan ditemukan oleh pihak polisi? Serta tidak lupa selalu saya doakan teman-teman semua agar selalu diberikan kesehatan dimanapun Anda berada. Seorang pria membunuh beberapa mitra bisnisnya dan mantan istrinya. Kemudian, ia melarikan diri bersama kedua anaknya yang bernama Victoria dan adiknya bernama Lily. Setelah melaju kencang di jalan terpencil yang bersalju, mobilnya kehilangan kendali dan terjun ke jurang. Mobil itu menabrak pohon di tengah hutan. Untungnya, mereka semua selamat dan keluar membawa anak-anak ke sebuah kabin terlantar yang berada tak jauh dari sana. Mereka lalu membuat api unggun untuk menghangatkan badan di sana. Dengan kacamata yang sedikit pecah, Victoria melihat sesosok perempuan di luar rumah dan dia tidak menapaki tanah. Sang ayah tidak menggubris perkataan Victoria. Dia nampaknya mulai frustasi dan mulai menyadari kesalahannya yang telah dia buat. Akhirnya, ia memutuskan untuk melakukan bunuh diri bersama dengan kedua anaknya. Tetapi, pada saat-saat terakhir, terdapat sosok aneh yang muncul dari belakang dan membunuh ayah dari kedua anak perempuan tersebut. Victoria melihat sosok itu, tetapi ia hanya melihat kekaburan saat kacamatanya dilepas oleh ayahnya tadi. Saat malam hari tiba, Victoria dan adiknya Lily masih menetap di kabin tersebut, bersimpuh di depan perapian. Kemudian dari dalam kegelapan, sosok misterius itu datang lagi dan melemparkan buah ceri kepada mereka. 5 tahun berlalu. Paman Lukas dan pacarnya bernama Annabelle dengan gila-gilaan mencari saudara laki-laki dan kedua ponakannya menggunakan uang warisan saudaranya. Para pencari suruhan mereka menemukan mobil yang jatuh ke dalam hutan. Dan tidak jauh dari sana, mereka mulai menyusuri jalan yang mengarah ke sebuah kabin. Setelah melihat ke dalam, mereka akhirnya menemukan kedua anak itu. Pada saat ini, mereka telah menjadi benar-benar seperti binatang, dengan Victoria yang secara fisik melindungi Lily dalam posisi defensif terhadap para penyusup. Kabar tersebut akhirnya terdengar oleh Lukas dan Annabelle. Lalu, mereka bergegas untuk menemui anak-anak. Victoria dan Lily ditempatkan di bawah perawatan seorang psikiater bernama Dr. Dreyfus. Lukas mencoba mendekati Victoria, namun ia mendapati pukulan dari Victoria yang masih bersikap liar. Kemudian, Lukas mencoba memberinya sebuah benda, yaitu kacamata. Victoria mulai bernostalgia dengan benda tersebut dan segera memakai itu. Lalu pandangannya semakin jelas. Victoria mendekati Lukas yang dia kira adalah ayahnya, karena wajahnya mirip sekali dengan ayahnya. Lalu Victoria yang tak kuasa menangis, memeluk paman Lukas setelah sekian lama tidak melihat sosok figur orang tua.
Di ruang pengadilan, Dr. Dreyfus menjelaskan tentang kondisi anak-anak, di mana mereka harus mendapatkan perlakuan khusus untuk tumbuh kembang mentalnya. Ada perselisihan hukum tentang hak asuh anak-anak antara Lukas dan Nyonya Podolski, yang merupakan bibi dari anak-anak dari pihak ibunya. Sementara, pengadilan mempertanyakan kemampuan Lukas dan Annabelle untuk membesarkan anak-anak di sebuah apartemen kecil dengan sedikit pendapatan, mengingat kebutuhan khusus mereka sehingga akan berdampak buruk bagi pertumbuhan Victoria dan Lily dari segi ekonomi. Dr. Dreyfus setuju untuk merekomendasikan Lukas dan Annabelle sebagai wali sah anak-anak selama mereka setuju untuk pindah ke rumah yang digunakan untuk melakukan studi khusus. Karena apabila hak asuh dimenangkan oleh Nyonya Podolski, dia akan membawa anak-anak tinggal di luar negeri, sehingga Lukas tidak dapat memantau perkembangan ponakannya. Dr. Dreyfus melakukan tes psikiatri rutin kepada Victoria. Dalam konselingnya, Dr. Dreyfus selalu mendengar nama Mama yang diucap oleh anak-anak berulang kali. Victoria lalu menceritakan sejarah tentang Mama, di mana dia mendapatkan penglihatan itu melalui mimpi. Mama adalah mantan pasien di rumah sakit jiwa pada tahun 1800-an. Penampilan dan tindakannya yang sederhana menyiratkan dia menderita Down syndrome, meskipun ini tidak pernah dinyatakan secara resmi. Dia keluar dari rumah sakit jiwa, tapi anaknya dipisahkan darinya. Dia kembali lagi ke rumah sakit tersebut dan menikam seorang biarawati yang telah membawa bayi Mama yang juga bernama Lily. Kemudian ia membawa bayi itu dan kabur. Dikejar oleh pihak berwenang, pelariannya berakhir di tepi tebing yang menghadap ke danau. Karena tidak melihat jalan lain, dia melompat dan menabrak cabang pohon dalam perjalanan turun. Sementara Mama jatuh ke danau, bayi itu tersangkut di batang pohon dan ditemukan sudah tidak bernyawa oleh para pengejar. Mama menjadi hantu gentayangan, terpelintir oleh emosi sedih karena tidak tahu di mana anaknya berada. Dia tidak menyadari mengapa bayi itu tidak ada di danau bersamanya. Hal ini menyebabkan dia mengambil perwujudan seorang ibu dengan bagian tubuh yang baru dan banyak sendi yang menekuk dengan cara yang salah. Dia mencari di hutan selama berabad-abad, mencoba menemukan bayinya. Sampai akhirnya dia menemukan Victoria dan Lily akan dibunuh di sebuah kabin dan mulai merawat anak-anak sebagai miliknya. Kembali ke masa sekarang, Victoria dan Lily tiba di tempat tinggal barunya untuk sementara waktu, dan mereka disambut oleh Lukas dan Annabelle yang akan tinggal bersama mereka di sana. Victoria sudah dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya, sedangkan adiknya Lily masih menjadi pribadi yang primitif karena ia sedari kecil sudah diasuh oleh Mama. Bahkan di saat makan malam, Lily menyantap makanannya di bawah lantai. Ia juga sering terbangun di malam hari tanpa sebab yang jelas. Kehadiran Mama umumnya ditandai dengan kupu-kupu hitam dan masalah kelistrikan. Dia bermain dengan anak-anak, tetapi bersembunyi dari pandangan orang lain. Victoria selalu melepas kacamatanya ketika dia melihat Mama. Pada malam berikutnya, Annabelle yang sedang bermain alat musik di ruang dapur, ia mendapati gangguan kelistrikan. Kemudian, tiba-tiba Lily muncul dari belakang mengagetkan Annabelle. Annabelle sempat mengeluh kepada Lukas terhadap tingkah anak-anak. Lalu dari balik pintu, Annabelle melihat sosok hitam berambut panjang, dan seketika sosok itu menghilang. Lukas segera mengecek kamar anak-anak, namun situasinya tampak aman. Ia pun kembali ke kamarnya
Annabelle yang tidak percaya mendesak Lukas untuk mengecek tempat lain. Sebelum turun ke lantai bawah, dia menemukan kupu-kupu hitam yang keluar dari dalam lubang misterius yang berada di tembok. Saat Lukas mendekat, dia dikagetkan oleh sesosok rambut yang keluar dari lubang tersebut. Dan Lukas pun jatuh terguling menuruni tangga yang menyebabkan ia akhirnya dirawat di rumah sakit dalam keadaan koma. Kejadian ini memaksa Annabelle untuk merawat anak-anak di rumah sendirian. Seiring waktu, Victoria menjadi lebih seperti anak normal. Tetapi Lily mempertahankan sifatnya yang seperti binatang. Lily sering keluar kamar pada saat tengah malam. Ini dikaitkan dengan fakta bahwa Victoria lebih tua dan dengan demikian telah berkembang secara sosial sebelum ditinggalkan di hutan. Suatu malam, Annabelle mendengar suara wanita yang seperti sedang menyanyikan lagu tidur di kamar anak-anak. Dia pun segera mendatangi kamar mereka dan mengetahui bahwa anak-anak rupanya sedang bermain di sana. Annabelle melihat ke arah lemari yang terbuka. Namun, Victoria memperingatinya untuk tidak menutup lemari itu. Dia berpikir tampaknya ada yang aneh dan meminta mereka agar segera lekas tidur. Keesokan harinya, Annabelle mencoba menceritakan pengalamannya kepada Dr. Dreyfus. Lalu, dalam kasus penyelidikan, ia mendatangi tempat arsip investigasi kuno, lalu mendapatkan barang bukti. Di rumah sakit, Lukas mendapati mimpi aneh yang disebabkan oleh saudara laki-lakinya yang sudah meninggal, memintanya untuk menyelamatkan anak-anaknya dan mengarahkannya ke suatu lokasi di hutan. Seiring waktu, Annabelle menjadi terikat pada anak-anak, dan kemudian Victoria mulai lebih memilihnya daripada Mama. Tetapi Lily masih tetap setia sepenuhnya kepada Mama. Annabelle menjadi sadar ada sesuatu yang salah dan bahwa Mama mungkin memang nyata. Dia selalu mendapatkan teror dari Mama. Victoria mulai mengkhawatirkan keselamatannya, mengatakan Mama menjadi sangat cemburu. Dia pun berusaha menjauh dari Annabelle. Bibi Podolsky mengunjungi anak-anak. Dia melihat beberapa luka memar yang ada di tubuh Lily dan beranggapan bahwa Annabelle telah melecehkan anak-anak. Yang sebenarnya, luka memar tersebut dari kecenderungannya yang seperti binatang. Bibi Podolsky pun mulai memata-matai rumah itu untuk dijadikan barang bukti. Pada sesi konseling berikutnya, Dr. Dreyfus dan Victoria mulai percakapannya kembali. Dr. Dreyfus mulai mempercayai kisah-kisah Mama. Pertama, karena Victoria mampu bercerita dengan informasi yang seharusnya tidak dia ketahui. Dan kemudian, karena dia benar-benar melihat Mama di ruangan itu. Dr. Dreyfus juga percaya bahwa Mama berada di kabin di hutan itu dan segera pergi untuk menyelidikinya. Ketika tidur, Annabelle mendapati mimpi tentang Mama, di mana Mama yang mencuri kembali bayi yang diduga miliknya dan terjun dari atas tebing. Dr. Dreyfus tiba di kabin dan masuk untuk melihat sekitar. Dia juga melihat coretan gambar yang pernah dibuat oleh anak-anak dulu dan melihat lubang hitam yang merupakan pertanda kehadiran Mama. Tak lama kemudian, Mama datang dan membunuh Dr. Dreyfus. Pada keesokan harinya, Annabelle mengecek kamar anak-anak dan terkejut menemukan Lily yang tidur di luar rumah. Mungkin ketika semalam bermain bersama Mama, ia meninggalkannya untuk menemui Dr. Dreyfus di kabin. Kemudian, Annabelle berusaha menghangatkan badan Lily yang sedang kedinginan.
Ketika sarapan pagi, Victoria dan Lily berada di dapur, sedangkan Annabelle ingin membersihkan kamar tidur anak-anak. Ia terkejut melihat selimut yang berada di lantai itu bergerak. Annabelle menduga itu adalah Lily, hingga Victoria berteriak dari bawah dapur mengatakan bahwa dia bersama Lily di sana. Kejadian ini membuat Annabelle curiga. Lalu dengan cemas, Victoria menyusul Annabelle ke kamarnya. Setelah sarapan pagi, Annabelle mengantar anak-anak mengunjungi kantor Dr. Dreyfus. Asistennya mengatakan bahwa Dr. Dreyfus menghilang dengan misterius. Rasa penasaran yang tinggi membuat Annabelle mencuri bukti-bukti penelitian Dr. Dreyfus dan segera pulang. Sementara itu, Lucas mencoba mencari petunjuk tentang mimpinya yang mengarah kepada suatu tempat. Dia pun segera pergi dari rumah sakit dan mendatangi tempat itu seorang diri. Annabelle masih dalam penyelidikannya dengan barang bukti milik Dr. Dreyfus. Pada titik ini, dia mengetahui aspek-aspek khusus yang telah diketahui oleh dokter dan menemukan mayat bayi itu yang berada di salah satu kotak yang dibawanya. Annabelle menangis mendengar kisah itu. Lalu di saat yang sama, Victoria datang untuk menenangkan hati Annabelle. Lily mencoba untuk memperingati kakaknya agar menjauhinya. Dan benar saja, Mama menjadi marah dan menyerang anak-anak dan Annabelle hingga mengejar mereka sampai ke kamar atas. Mama sempat ingin membunuh Annabelle karena rasa cemburunya sebagai seorang ibu. Victoria berusaha keras untuk membela Annabelle dan memohon agar Mama berhenti. Annabelle pingsan. Mama menghampiri Victoria yang merasa ketakutan. Lalu ia melepaskan kacamata Victoria karena benda itulah yang menyebabkan dia takut melihat Mama. Tetapi Lily masih jelas setia kepada Mama. Pada saat-saat terakhir, bibinya masuk ke dalam rumah dan tubuhnya dirasuki oleh Mama. Mama menggunakan tubuh ini untuk membawa anak-anak kembali ke kabin. Annabelle terbangun dan dia tidak menemukan keberadaan anak-anak di sana. Dia lalu mengambil mayat bayi itu dan pergi ke danau. Di perjalanan, dia menemukan Lucas yang telah meninggalkan rumah sakit dan pergi ke lokasi yang diceritakan saudaranya dalam mimpi komanya. Dan akhirnya mereka tiba di kabin dan menemukan mayat Bibi Podolski yang berada di sana, tetapi tidak menemukan Lily maupun Victoria. Annabelle melihat ke arah tebing di luar rumah, yang merupakan tempat Mama awalnya melompat di dalam mimpinya. Dia menyadari niat Mama untuk melompat dari tebing bersama anak-anak. Lucas dan Annabelle tiba tepat waktu untuk menghentikan anak-anak. Lucas berlari untuk mencegah Lily yang sedang ingin melompat menghampiri Mama. Tetapi Mama menyerangnya. Serangannya terhenti ketika Annabelle mengeluarkan mayat bayi Mama. Mama menemukan mayat bayinya. Dia mulai menangis dan bersiap untuk melompat dari tebing dengan itu. Penampilannya yang menyeramkan berubah kembali ke wujud manusia. Namun, saat Mama dan bayinya ingin pergi, Lily berteriak kepada Mama, dan dia mendapatkan kembali penampilannya yang menyeramkan dan kembali menyerang melumpuhkan Lucas. Mama meraih anak-anak dan berjalan ke tepi tebing. Annabelle berusaha mati-matian untuk menghentikan Mama, tapi dia mendapatkan serangan dari Mama. Victoria menghampiri Annabelle yang terluka. Annabelle meminta Victoria agar tetap bersamanya, tapi Victoria tetap mengikuti Mama. Mungkin agar Annabelle dan Lucas bisa selamat, Victoria harus menyerahkan dirinya kepada Mama. Annabelle masih berusaha merangkak. Dia hanya bisa berpegangan pada Victoria.
Begitu sampai di tepi tebing, Victoria mencoba meyakinkan Lily untuk tidak pergi. Dan Lily menangis bahwa Lily, Victoria, dan Mama semuanya harus bersama. Mama akhirnya melompat dari tebing berdua bersama Lily. Dan setelah menghantam dahan, Mama dan Lily berubah menjadi hujan kupu-kupu. Victoria, Lucas, dan Annabelle menangisi kepergian Lily. Lalu, di saat yang bersamaan, dia menyadari bahwa salah satu kupu-kupu yang mengawasinya sebenarnya adalah Lily, dan film pun berakhir. Ketika pertama kali saya menonton film Mama, menurut saya, film ini sungguh sangat menyeramkan karena memiliki jump scare yang unik dengan suara khas dari Mama. Di samping menyeramkan, film Mama juga memiliki cerita legenda yang epik dengan durasi film yang begitu pendek. Jujur saja, ketika membuat review film ini, saya agak sedikit paranoid berada di rumah sendirian. Tetapi saya senang akhirnya dapat mereview film horor pertama saya. Semoga teman-teman terhibur dengan video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.